Halo semua, saya Malika. Selamat bergabung di kanal kami. Hari ini, tanggal 1 Mei 2024, saya akan membawakan 10 berita terbesar hari ini yang telah saya pilih untuk kalian semua. Dari skandal, kesehatan, hingga olahraga, saya yakin ada sesuatu untuk setiap orang. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar kalian di bawah dan berbagi video ini jika kalian menemukan informasi ini bermanfaat. Mari kita langsung saja ke cerita pertama kami. Berita nomor 10 membawa kita ke hebohnya kabar yang mengejutkan dari Dr. Reza Gladys. Ternyata, seorang karyawannya diduga telah mengirimkan foto yang tidak pantas kepada suami Dr. Reza. Sebelumnya, Dr. Reza dikenal sebagai sosok yang ceria dan sering membagikan momen bahagia bersama keluarganya di media sosial. Kabar ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelanggaran privasi di media sosial menjadi semakin lazim. Contoh terkenal adalah kasus Edward Snowden pada tahun 2013 yang mengungkapkan bagaimana agensi pemerintah Amerika, NSA, memata-matai warganya sendiri. Kedua kasus ini, meskipun berbeda skala dan konteks, menyoroti pentingnya menjaga privasi pribadi dan profesional. Pelanggaran privasi bisa berdampak serius pada reputasi dan mental seseorang, menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam berbagi informasi pribadi. Menantikan Piala Dunia 2026, PSSI tak henti-hentinya berupaya memperkuat skuad timnas Indonesia. Berita nomor 9 ini menyoroti fokus PSSI pada Kelvin Verdong dan Jens Raffen yang sedang dalam proses naturalisasi. Kedua pemain ini memiliki keturunan Indonesia, Verdong dari Aceh dan Raffen dengan darah Indonesia, yang jika berhasil naturalisasi, akan memperkuat timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengundang pemain berdarah Indonesia dari luar negeri untuk memperkuat skuad nasional. Salah satu contoh terkenal adalah Stefano Lillipali yang lahir di Belanda dan berhasil menjadi salah satu pemain kunci untuk Indonesia. Taktik ini bukan hanya memperkuat tim dengan bakat baru, tetapi juga menunjukkan integrasi dan keberagaman dalam sepak bola. Hal ini serupa dengan yang sedang dilakukan PSSI dengan Verdong dan Raffen, menegaskan kembali upaya berkelanjutan Indonesia dalam meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Berita ke-8, Parto Patrio, pelawak terkenal, saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit setelah menjalani 2 kali operasi. Keadaan ini bermula setelah dia merasakan sakit setelah liburan ke Bali pasca Idul Fitri. Istri Parto, Diana Risti, menunjukkan kesetiaan dan dukungan yang luar biasa dengan selalu berada di sisi suaminya, membagikan doa dan harapan untuk kesembuhannya lewat media sosial. Tidak asing lagi dengan cerita pasangan yang melewati masa-masa sulit bersama, kisah John Lennon dan Yoko Ono juga menggambarkan dukungan Yoko yang tak tergoyahkan ketika John menghadapi kontroversi dan tantangan. Sama seperti Diana yang teguh mendampingi Parto, Yoko hadir di sisi John, membuktikan bahwa dukungan moral dari pasangan bisa menjadi kekuatan penguat dalam menghadapi cobaan. Berita nomor 7 menyoroti Rizky Nazar, aktor berbakat yang belakangan ini tersandung skandal. Meskipun terjerat rumor selingkuh dengan Salsabila Adriani dan kasus penyalahgunaan narkoba, Rizky membantah rumor tersebut dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Syifa Hadju masih berjalan baik. Rizky dan Syifa telah bersama selama 5 tahun, dan kejelasan ini diharapkan dapat meredakan gosip yang beredar. Skandal dan isu pribadi mengelilingi banyak figur publik, mirip dengan kasus Johnny Depp dan Amber Heard yang melibatkan perseteruan hukum dan tuduhan penyalahgunaan. Meskipun konteksnya berbeda, baik Rizky Nazar maupun Johnny Depp menghadapi opini publik yang dibentuk oleh rumor dan spekulasi. Bagi kedua individu, profesionalisme dan integritas pribadi menjadi kunci dalam menavigasi cerita mereka masing-masing di mata publik. Kabar gembira datang dari Anwar Fuadi dan Wiwit Tatung yang telah mengumumkan rencana pernikahan mereka pada Juli 2024 setelah melangsungkan acara lamaran. Mereka telah berbagi tentang kepantasan hubungan mereka kepada anak-anak mereka dan bersiap menghabiskan masa depan bersama. Anwar, mencari teman hidup yang matang, menemukan kebahagiaan kembali di sisi Wiwit, asal Palembang. Kisah cinta selebritas yang menuju pelaminan selalu menarik perhatian publik, mengingatkan pada pernikahan Raisa dan Hamish Daud yang juga menjadi sorotan.
Seperti Anwar dan Wiwiyet, mereka berbagi kebahagiaan melalui penyiapan pernikahan dengan melibatkan keluarga dan penggemar. Cerita-cerita semacam ini menunjukkan bahwa cinta dapat ditemukan dan dibagi pada setiap usia, menegaskan bahwa setiap kisah cinta unik dan layak dirayakan. Di bidang astrologi, ramalan zodiak cinta hari ini membawa kabar untuk Libra untuk berhati-hati dengan ucapan, sementara Sagittarius didorong untuk menghindari keluhan demi meningkatkan keceriaan dalam hubungan. Pesan ini memberikan insight tentang bagaimana bintang-bintang dapat mempengaruhi hubungan kita sehari-hari dan mengingatkan kita untuk selalu berkomunikasi dengan baik dengan pasangan. Astrologi telah lama menjadi bagian dari kebudayaan manusia, sering digunakan untuk membimbing keputusan dalam kehidupan sehari-hari atau mencari pemahaman tentang diri dan hubungan. Terkait dengan ramalan zodiak, sejarah mencatat bagaimana peradaban kuno seperti orang Mesir, Yunani, dan Babilonia menggunakan astrologi untuk meramal masa depan. Meskipun pandangan terhadap astrologi berbeda-beda, ketertarikan terhadap ramalan zodiak menunjukkan keingintahuan manusia yang berkelanjutan tentang hubungan antara kehidupan kita dan kosmos. Untuk pengguna Google Chrome yang menemui kendala saat mengakses situs yang diblokir, kami memiliki solusi. Berita ke-6 ini mengungkap beberapa cara, mulai dari mengubah pengaturan situs di Chrome, menggunakan VPN, hingga mencoba Google Translator. Langkah-langkah ini membantu pengguna untuk mengakses informasi tanpa hambatan, menunjukkan pentingnya akses informasi bebas dan terbuka di era digital saat ini. Historisnya, akses informasi selalu menjadi tantangan dan peluang dalam perkembangan teknologi. Misalnya, penciptaan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 yang memungkinkan penyebaran informasi secara lebih luas dan efisien. Hal ini mengubah cara manusia berkomunikasi dan menyebarkan pengetahuan. Sama seperti upaya mengatasi pemblokiran situs di zaman digital, mesin cetak merupakan terobosan dalam mengatasi hambatan akses informasi, menegaskan betapa pentingnya kebebasan dalam mengakses dan berbagi pengetahuan. Ramalan zodiak cinta menjanjikan hari yang menarik bagi beberapa tanda. Aries akan menemukan sukses dalam menyelesaikan masalah, Taurus diajak berhati-hati dalam menyalahkan orang lain, dan Gemini disarankan untuk berhati-hati dalam pengeluaran meskipun keberuntungan finansial sedang baik. Sementara itu, Cancer mungkin menghadapi penilaian dari orang lain tapi harus tetap fokus pada hubungan romantis. Astrologi dan ramalan zodiak memiliki akar yang mendalam dalam sejarah manusia, diwariskan dari peradaban kuno seperti Mesir dan Babilonia. Ini bukan hanya soal ramalan nasib, melainkan juga cara untuk memahami personalitas dan hubungan interpersonal. Misalnya, kebijaksanaan astrologi kuno seringkali mempengaruhi pemimpin dan keputusan politik dalam sejarah, sehingga mempengaruhi jalannya sejarah. Persamaannya dengan ramalan zodiak modern terletak pada keinginan manusia untuk mencari petunjuk dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan. Memperbaiki performa HP kalian bisa jadi lebih mudah dari yang kalian kira. Berita nomor 4 mengajarkan cara cepat untuk meningkatkan performa ponsel dengan menonaktifkan fitur animasi. Hal ini bisa membuat perbedaan besar, terutama bagi ponsel dengan spesifikasi terbatas, memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih lancar tanpa harus mengorbankan estetika penggunaan smartphone. Melambatnya kinerja gadget bukan fenomena baru. Dalam sejarah teknologi, perangkat apapun akan mengalami penurunan performa seiring waktu dan pemakaian. Contoh historis bisa dilihat dari komputer generasi awal yang memerlukan ruang sebesar sebuah kamar hanya untuk melakukan operasi dasar. Peningkatan teknologi memungkinkan kita untuk memiliki komputer pribadi, namun masalah seperti penurunan performa masih relevan. Solusi seperti menonaktifkan fitur animasi menunjukkan bagaimana penyesuaian kecil dapat mengatasi batasan teknologi. Kasus Nayunda Nabila yang terseret dalam skandal korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyedot perhatian publik. Sebagai penyanyi dangdut berbakat asal Makassar yang terkenal lewat ajang Rising Star Indonesia Dangdut 2021, Nayunda Nabila mendadak menjadi sorotan tidak hanya karena bakatnya tapi juga keterlibatannya dalam kasus ini. Selain karir musiknya, Nayunda juga dikenal sebagai lulusan hukum Universitas Trisakti yang cerdas. Skandal korupsi yang melibatkan figur publik dan selebritas bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan Angelina Sondakh pada tahun 2012 menunjukkan bagaimana korupsi dapat merugikan karir dan reputasi.
Kedua kasus ini, baik Nayunda Nabila maupun Angelina Sondakh, menyoroti permasalahan korupsi yang membayangi berbagai sektor, termasuk dunia hiburan. Ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab sosial dan integritas adalah elemen penting bagi siapa saja, terlepas dari profesi atau kepopularitasan. Terima kasih telah menonton rangkuman berita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan update berita terbaru dan informasi menarik lainnya. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten berkualitas untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.